Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir ungkap Martin Paes siap bela Timnas. SC Heerenveen restui dua pemainnya bela Timnas. VAR berjalan baik, PSSI siap majukan sepak bola Indonesia. Jelang lawan Timnas, badai cedera timpa Vietnam. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kiper Dallas FC itu saat ini sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah disetujui DPR RI. Dia menjalani naturalisasi bersama dua pemain lainnya, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Meski belum resmi menjadi WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sedangkan Martin Paes tidak dipanggil. Akan tetapi, Erick menyebut kemungkinan besar sang pemain sudah bisa berlaga di skuad Garuda pada Juni 2024. Sebab di bulan Juni, Timnas Indonesia masih memiliki jadwal laga kualifikasi Piala Dunia, dan pada bulan itu Indonesia memiliki dua laga kandang yaitu lawan Irak dan Filipina. Diharapkan kehadiran Martin Paes nantinya akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam nanti. Dalam skuad ini ada 4 wajah baru, yakni Jay Ises, Nathan Joaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Ketiga nama terakhir tetap dipanggil Sintayong meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Kualitas Ises, Oratmangun, Joaon, dan Haye mungkin sudah terukur, tetapi tidak ada jaminan langsung menyala. Pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, sepertinya sedang dipakai Sintayong untuk Timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam. Kritik banyak kalangan atas pilihan pemain yang itu-itu saja diabaikan oleh Sintayong. Dipertahankannya nama-nama yang kurang bersinar di Liga 1 dan mengabaikan nama-nama yang sedang bersinar jadi jawaban. Sin tetap teguh dengan pragmatismenya, pemain berdarah Indonesia di seluruh dunia perlu disatukan. Baginya persatuan dalam frasa Bhinneka Tunggal Ika yang akan membuat Indonesia bangkit. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga penting untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda sedang berada di posisi juru kunci dengan 1 poin dari 2 laga. Tentu saja dengan hal ini, STY bertekad untuk meraih kemenangan di laga mendatang. Dari 28 pemain yang telah dirilis PSSI, nama Tom Haye dan Nathan Joaon pun masuk dalam daftar untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun belum resmi bersatu sebagai warga negara Indonesia, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tetap dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Mengetahui hal tersebut, pihak klub kasta tertinggi Liga Belanda SC Heerenveen pun angkat bicara soal pemanggilan dua pemainnya, Tom Haye dan Nathan Joaon. SC Heerenveen secara resmi mengumumkan pemanggilan Tom Haye dan Nathan Joaon ke Timnas Indonesia. Bahkan SC Heerenveen optimis kedua pemainnya akan menjalani debut saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Badai cedera benar-benar menimpa skuad The Golden Star. Pemain Vietnam Pham Tuan Hai harus dilarikan ke rumah sakit saat ia memperkuat timnya, yakni Hanoi FC melawan Quang Nam pada Jumat 8 Maret kemarin. Pemain berposisi sebagai striker itu sukses mencetak 1 gol dan membantu Hanoi FC mengalahkan Quang Nam dengan skor 3-1. Namun Pham Tuan Hai mendapatkan tackle horor dari pemain lawan Tang Tin pada penghujung laga. Akibat kejadian ini, Pham Tuan Hai harus dilarikan ke rumah sakit. Ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya Vietnam memiliki jadwal melawan Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Sehingga asa pelatih Philippe Trouchi ingin berkekuatan penuh nampaknya akan sulit. Duel terdekat Timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada 21 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dipanggilnya Elkan Bagot dalam skuad jelang lawan Vietnam. Ia menyatakan dirinya masih fokus menjalani 3 pertandingan Bristol Rovers.
di Ligue 1 Inggris sebelum mengalihkan konsentrasi ke timnas Indonesia. Bagot mengutarakan saat ini dirinya masih fokus menghadapi 3 pertandingan Bristol, yakni melawan Derby County, Fleetwood Town, dan Lincoln City. Apalagi Bristol saat ini masih memiliki peluang untuk menembus ke playoff promosi. Diketahui Bagot sudah tampil di 7 laga sejak dipinjam dari klub EFL Championship Ipswich Town, 5 diantaranya menjadi starter. Pemain berusia 21 tahun ini menikmati tempatnya di tim dan ingin terus berkembang sepanjang musim ini. Setelah merampungkan laga Bristol kontra Lincoln City pada 16 Maret nanti, ia akan langsung terbang ke Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan bersama penggawa Garuda lainnya. Timnas Indonesia U23 akan berkompetisi di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada bulan April mendatang. Jika skuad Garuda Muda bisa lolos dari penyisian grup dan masuk 8 besar hingga 4 besar, maka berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tekad untuk meloloskan Timnas U23 ke kompetisi olahraga tertinggi dunia itu menunjukkan bahwa PSSI memiliki mimpi-mimpi besar dan berjuang melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Impian itu juga dijabarkan PSSI dalam cetak biru atau blueprint pengembangan prestasi sepak bola Indonesia hingga tahun 2024. Erick mengatakan para pemain Timnas U23 serta pelatih sudah secara serius melakukan persiapan untuk mencetak sejarah lolos ke 4 besar Piala Asia hingga masuk ke Olimpiade Paris. Ia berharap timnas bisa masuk 3 besar Piala Asia U23, namun jika berada dalam 4 besar maka masih ada kesempatan untuk menjalani pertandingan kualifikasi lainnya. Nama Adrian Wibowo kini tengah hangat diperbincangkan karena santer masuk opsi Timnas Indonesia. Meski bukan berasal dari Belanda, namun Adrian Wibowo yang notabene berasal dari Amerika Serikat memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah Bugi Wibowo. Tercatat, Adrian Wibowo baru membukukan laga bersama Timnas Amerika Serikat U17 dalam 3 laga dengan mencatatkan 1 gol. Lebih lanjut, apabila berhasil menaturalisasi Adrian Wibowo, akan banyak keuntungan yang bisa didapatkan Timnas Indonesia. Posisinya sebagai flank membuat umpan crossing menjadi andalannya. Selain itu, ia juga memiliki naluri gol yang baik serta cutting inside yang menawan. Kedua kakinya memiliki kekuatan yang sama baiknya hingga membuatnya lihai untuk menempatkan bola di berbagai macam sudut. Lalu, usianya yang masih 18 tahun, tentu saja bisa dijadikan proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia. Berbagai kelebihannya pun mampu menggusur 2 pilar Timnas Indonesia milik Persija Jakarta dan PSM Makassar, yakni Witan Sulaiman serta Yakob Sayuri. Menarik dinanti apakah Adrian benar-benar akan dinaturalisasi. Operator Liga 1 PT Liga Indonesia baru melakukan uji coba video asisten referee atau VAR dalam laga final Elite Pro Academy U20 di Stadion Manahan Solo Kamis 7 Maret lalu. VAR ini diterapkan dalam laga final antara Persis Solo U20 melawan Persita Tangerang U20. Erick Thohir memberi masukan bahwa uji coba VAR ini memberikan pengalaman banyak bagi semua unsur yang terlibat dalam kompetisi. Pada momen ini ada 8+2 kamera yang digunakan dalam penerapan VAR di pertandingan Persis melawan Persita tersebut. Uji coba VAR ini merupakan angkatan pertama dan direncanakan berlangsung hingga April dalam jumlah 13 hingga 16 pertandingan. Pada kesempatan ini juga hadir perwakilan HawkEye dan FIFA. Pihak HawkEye Lewis Watterson mengaku kalau persiapan untuk penerapan VAR di Stadion Manahan sudah berjalan baik, sehingga nanti pada laga Championship Series Liga 1 VAR dapat digunakan dengan maksimal.